Apa kabar bolongap sekalian? Di bulan yang suci ini, apakah kalian masih tidak merasa bahagia? Atau malah tambah tidak bahagia karena di siang bolong tidak bisa minum es teh jumbo dan makan nasi padang? Itu merupakan kebahagiaan atau hanya kenikmatan saat? Perlu kita cross check dahulu supaya kita bisa meraih kebahagiaan yang sejati. Kita akan mencoba belajar pada sosok legendaris yang bernama Al-Farabi. Beliau Al-Farabi lahir pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi dan wafat pada 339 Hijriah atau 951 Masehi. Pada saat itu merupakan era keemasan Islam. Beliau sendiri bisa dikatakan sebagai Plato atau Aristotelesnya orang Islam atau versi Islam, karena beliau Al-Farabi mewarisi pemikiran-pemikiran para filsuf Yunani tersebut dan mengawinkannya dengan ajaran Islam. Selain itu, Al-Farabi juga sangat cerdas pula. Beliau hampir menguasai seluruh cabang keilmuan, baik dari eksak maupun agama, semua al-rol. Mulai dari biologi, fisika, kimia, seni musik, bahkan hingga kedokteran. Tak hanya cukup itu, beliau Al-Farabi juga menguasai 70 bahasa. Adapun kunci kehebatan beliau adalah ada 3 kunci, yaitu kuasai bahasa, logika, dan serius. Kembali lagi, kita akan mencoba menarik sebuah intisari atau ibrah pelajaran bagi kehidupan kita dari buku Filsafat Kebahagiaan yang menjelaskan beliau sosok Al-Farabi mengenai pemikirannya terhadap filosofi kebahagiaan itu sendiri. Kita mulai dari kita banding-bandingkan atau kita mencoba melihat teori kebahagiaan dari Plato dan Al-Farabi ini cukup hampir sama, tapi ada sesuatu yang membedakan. Kita akan bahas pada video kali ini. Pada dasarnya, konsep bahagia milik Plato itu bersifat individualis, sedangkan menurut Al-Farabi itu sifatnya lebih sosial atau bernuansa sosial. Sebelum menginjak lebih dalam, kita akan mulai dari teori dasarnya, bagaimana Al-Farabi membedakan antara kebahagiaan dan kenikmatan. Dalam kitab At-Tanbih dicontohkan bahwa kenikmatan sifatnya temporer atau sementara saja, seperti halnya kita saat dahaga, kemudian tubuh kita mengirimkan impuls, mengirimkan sinyal-sinyal pada otak kita untuk kita mengambil segelas es teh jumbo. Kemudian 1 gelas habis, 2 gelas habis, singkat cerita sampai ke 70 gelas. Apakah kita masih merasakan kenikmatan yang sama pada halnya pada saat kita minum di gelas pertama? Tentu saja sama aja bohong. Hal demikian membuktikan bahwa itu bukan merupakan kebahagiaan, tapi hanya kenikmatan. Adapun contoh yang lain, misalnya ya lapar juga demikian, lapar juga termasuk kenikmatan. Sedangkan untuk kebahagiaan sendiri menurut Al-Farabi itu
diidentikan dengan ilmu. Barang siapa yang semakin menambah ilmunya, 1 gelas ilmu, 2 gelas, sampai 100 gelas ilmu, dia tidak akan merasakan bosan atau sepoh. Akan tetapi ia merasa semakin nikmat, karena ilmu itu ya sifatnya ya makin seorang yang berilmu dia akan semakin senang apabila semakin banyak asupan ilmu yang ia peroleh. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kenikmatan belum tentu bahagia, sedangkan kebahagiaan pasti mengandung kenikmatan di dalamnya. Atau lebih, kebahagiaan itu sifatnya lebih abadi, sedangkan kenikmatan hanya sementara, seperti halnya kekuasaan ataupun jabatan ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya dalam kitab Tahsil al-Sa'adah karya Al-Farabi menjelaskan beberapa rumus-rumus untuk menggapai kebahagiaan. Yang pertama rumusnya adalah kebahagiaan merupakan tujuan puncak manusia. Ya benar. Tanpa disadari apapun cita-cita orang itu menjadi pemancing handal, menjadi pemandu wisata, menjadi top global, menjadi presiden, apalah itu cita-cita orang, kesuksesan lah. Itu hanya seragamnya saja atau atributnya saja. Niat atau tujuan aslinya merupakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan merupakan peak of happiness of man, of human. Gak tahu lah, puncak tujuan manusia. Kemudian yang rumus yang kedua yaitu ini agak spiritual ya, karena bila Al-Farabi merupakan sosok muslim. Tuhan menciptakan manusia untuk bahagia. Ya, untuk bahagia karena kita sudah difasilitasi meripat mata, tangan, otak, ya dan lain-lainnya. Yang paling dasar itu ya nyawa. Apakah untuk kita cemas atau khawatir atau insecure? Ya tentu tidak. Kita diciptakan untuk bahagia dengan segala fasilitas yang ada di muka bumi dan di sekitar kita, dan maupun juga bisa ya SDM rendah di sekitar kita juga bisa berimpact pada kebahagiaan kita. Kemudian yang ketiga, rumus yang ketiga adalah segala sesuatu yang membuat kita bahagia merupakan kebaikan. Lantas kemudian apakah ada kebahagiaan yang membuat itu sebuah keburukan? Itu bisa kita telisik lagi, apakah itu kebahagiaan murni atau hanya kenikmatan yang bersifat sementara. Semisal ya kita harus bisa memilah-milah, membedakan mana kenikmatan, mana bahagia dulu. Ya resapi dulu lah. Kalau saya mencontohkan itu, misal kebahagiaan itu selalu baik dan kenikmatan tidak pasti selalu baik. Itu misal kita ingin memakan sebuah kadal, itu kita lapar, niat kita baik, tapi jelas carilah sendirilah contohnya biar nggak bertele-tele. Kemudian rumus yang keempat yaitu setelah ada mind blowing yang kita peroleh tentang teori kebahagiaan, kemudian kita ditekan oleh Farabi pada rumus yang keempat ini, bahwasanya bahagia tidak cukup paham dan sadar, tapi juga harus ingin atau berkehendak. Berarti kita harus praktek atau deal terhadap teori kebahagiaan, kemudian kita melakukannya. Semisal kita bahagia memakan rambutan, dicelupkan susu, kita akan praktek memakan sesuatu tersebut, atau
Ya semacam itulah. Yang intinya ideal dengan apa yang di kepala dan prakteknya nyambung. Oke, itu tadi rumus kebahagiaan dari kitab Tahzil Al-Sa'adah. Selanjutnya ada konsep jiwa. Ini sama seperti konsep Plato ya, di mana keutamaan atau kebahagiaan itu akan terwujud jika jiwa-jiwa atau jiwa kita terimplementasikan secara optimal. Begitu. Kemudian yang membedakan antara konsep Plato dan Al-Farabi, di sini kita akan ulik bahwasanya Al-Farabi tidak berhenti pada konsep jiwa secara individual tapi bernuansa sosial, yang menjadi ciri khas teori kebahagiaan dari Al-Farabi. Teorinya, dalilnya sangat singkat, sangat sederhana. Kebahagiaan sosial berasal dari dan sekaligus sumber kebahagiaan individual. Sangat rumit sekali. Untuk lebih gampangnya itu, kebahagiaan sosial itu tercipta dari kebahagiaan individual maupun sebaliknya. Kebahagiaan individual tidak akan berjalan lancar dengan tidak adanya kebahagiaan sosial. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya, kita akan mengambil contoh seperti halnya kita sedang bahagia, tetapi lingkungan kita sedang ada tawuran atau konflik lainnya. Itu tentunya kebahagiaan kita tidak sempurna. Jadi kebahagiaan sosial itu mampu menunjang kebahagiaan individual kita lebih optimal atau lebih maksimum. Dan contoh lain juga ada, misal kita lebih luas ya. Misal kita sebagai rakyat Indonesia, sedangkan di Indonesia sendiri tidak mencerminkan kebahagiaan, atau misal kita rakyat pengen bahagia tetapi negara kita sedang dilanda bencana, dilanda kasus-kasus yang membagongkan seperti korupsi ya, untuk yang viral saat ini. Itu tentunya kebahagiaan kita sebagai rakyat Indonesia tidak maksimum karena adanya tangan-tangan kotor dari para tikus kantor. Ya seperti itulah.